Dugaan pengkondisian proyek di Pemkab Muara Enim terus mencuat, Sira desak KPK periksa 2 IS dan Kabak ULP berinisial S. Jakarta. Dugaan pengkondisian proyek di Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan terus jadi sorotan publik. Terkait permasalahan itu, kali ini massa yang menamakan diri Serikat Informasi Rakyat Sriwijaya, SIRA, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Jakarta, Jumat tanggal 23 Januari tahun 2026, dilansir dari muaraenimactual.com dan media mainstream lainnya. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan dukungan sekaligus mendesak KPK agar kembali turun tangan mengusut dugaan pengondisian proyek dan pelaksanaan proyek-proyek yang diduga bermasalah di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif SIRA Sumsel Rahmat Sandi di depan kantor KPK RI dalam orasinya. Rahmat Sandi menyebut adapun sejumlah proyek yang disinyalir bermasalah di Pemkab Muara Enim, yakni proyek pembangunan Siring Induk TPA Bukit Kancil APBDP 2025 senilai 1,484 miliar rupiah yang dilaksanakan CV Hijrah, proyek drainase Jalan Sungai Tebu tahun anggaran 2025 senilai 400 juta rupiah serta kegiatan proyek blok landfill ATPA Bukit Kancil pada APBDP 2024 dengan dana 22 miliar rupiah lebih. Rahmat Sandi mengatakan, proyek-proyek tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pemkab Muara Enim pada tahun anggaran 2024 dan 2025. Ia menduga kuat proyek-proyek tersebut berpotensi besar telah merugikan keuangan negara. Lebih lanjut, dia juga menyinggung sosok berinisial IS yang pernah disebut dalam fakta persidangan OTT KPK di Kabupaten Muara Enim 2019 lalu. IS diduga turut menerima aliran dana fee proyek sebesar 1,5 miliar rupiah. KPK lagi gencar-gencarnya menunjukkan taringnya untuk melawan para perampok uang negara ini, kawan-kawan. Yang mana pada saat itu OTT ini melibatkan orang nomor 1 yang ada di Kabupaten Muara Enim, kawan-kawan. OTT ini menjerat bupati, wakil bupati, oknum pejabat pemerintahan Kabupaten Muara Enim, dan puluhan anggota DPRD, kawan-kawan. Namun IS lepas dari jeratan hukum. Saat ini oknum IS diketahui masih aktif menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Dinas PUPR Pemkab Muara Enim. Masih menurut dia, oknum IS saat ini diduga kembali berperan sebagai aktor intelektual dalam pengondisian sejumlah proyek strategis di Pemkab Muara Enim. Oleh karena itu, dia berharap KPK segera melakukan penelusuran mendalam demi mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari praktik korupsi, khususnya di Kabupaten Muara Enim. Kami meminta KPK RI segera turun ke Kabupaten Muara Enim terkait dugaan pengondisian proyek dan proyek bermasalah di lingkungan Dinas PUPR Pemkab Muara Enim, ucapnya. Ini kawan-kawan tidak pernah jerah untuk melakukan tindak-tindak kejahatan, merampok uang negara dan uang rakyat yang ada di Kabupaten Muara Enim. Betul? Mendesak KPK memeriksa IS, Kabid AMPL Dinas PUPR Muara Enim, yang diduga kuat sebagai pengatur tender dan disebut pernah memiliki catatan merah atas keterlibatannya pada OTT KPK 2019 berdasarkan fakta persidangan, tegasnya. Selain oknum Kabid AMPL Dinas PUPR Pemkab Muara Enim berinisial IS, Rahmat Sandi juga meminta KPK untuk memeriksa oknum Sekretaris Dinas PUPR berinisial IS dan Kabak ULP Pemkab Muara Enim berinisial S. 3 oknum pegawai Pemkab Muara Enim tersebut diduga kuat jadi pemain pada pengondisian proyek pembangunan Siring Induk TPA Bukit Kancil senilai 1,5 miliar rupiah dan drainase Jalan Sungai Tebu senilai 400 juta rupiah tahun anggaran 2025, ungkapnya. Kami juga meminta KPK RI mengusut proyek blok landfill ATPA Bukit Kancil APBDP tahun anggaran 2024 dengan anggaran 22,4 miliar rupiah, ucapnya. Dikatakannya, pernyataan sikap ini disampaikan agar menjadi atensi serius KPK RI demi membersihkan Muara Enim dari oknum-oknum rakus yang merugikan negara dan masyarakat Muara Enim.
Pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi atensi serius KPK RI demi membersihkan Muara Enim dari oknum-oknum rakus yang merugikan negara dan masyarakat, ujarnya. Masih dalam orasinya, Rahmat Sandi kembali mengungkapkan sejarah kelam Kabupaten Muara Enim bahwa kasus operasi tangkap tangan OTT KPK pada 2019 silam. OTT KPK tersebut telah menjerat Bupati Muara Enim, Wakil Bupati, puluhan oknum anggota DPRD, serta pihak swasta. Namun kejadian itu dinilai tidak memberikan efek jerah. Praktik-praktik serupa justru diduga kembali terjadi dan diduga semakin terang-terangan. OTT 2019 seolah tidak menjadi pelajaran. Dugaan praktik kotor kembali mencuat, diduga dilakukan secara terang-terangan. Praktek ini berpotensi merampok uang rakyat, tegas Sandi di depan gedung KPK.